Coba kita spill apa perbedaan KIP kuliah antara di Kementerian Agama dan Kemdikti-Saintek. Pertama, dari perguruan tinggi penyelenggaranya, jelas kalau Kemdikti-Saintek itu adalah universitas, institut negeri, politeknik negeri, dan perguruan tinggi swasta yang ditunjuk. Sedangkan untuk Kemenak itu ada UIN, IAIN, STAIN, dan perguruan tinggi keagamaan lainnya, baik itu negeri maupun swasta, karena ada perguruan tinggi keagamaan Hindu atau Kristen yang sekarang juga dapat kuota KIP kuliah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pendaftarannya, di Kemdikti-Saintek pendaftaran secara online biasanya bergantung pada jalur seleksinya, yakni di website kipkuliahkemdiktisaintek.go.id. Sedangkan untuk KIP kuliah di Kementerian Agama, proses pendaftaran dilakukan melalui kampus masing-masing atau offline. Dan sebagian kampus menerapkan sistem pendaftaran online melalui website kampus masing-masing. Jadi intinya kalau di Kemdikti-Saintek jadwalnya udah jelas, dipublish di websitenya KIP kuliah. Sementara untuk kampus-kampus Kemenak, jadwalnya itu tentatif ya, bergantung pada kebijakan kampus. Pada tahun 2024, pendaftaran itu baru dimulai pada bulan Agustus. Kemudian ini jadwal pendaftaran berbarengan dengan pendaftaran SNBP, SNBT, dan jalur mandiri terkait gitu ya. Untuk PTN biasanya jalur mandiri tidak semua PTN bisa. Sedangkan untuk Kemenak pendaftaran dilakukan setelah lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi tadi kisi-kisinya adalah di bulan Agustus semua jalur masuk bisa mendaftar KIP kuliah. Yang sudah keterima SPAN, UMPTKIN, SNBP, SNBT, atau jalur mandiri. Ketika diumumkan kampus pendaftarannya dibuka, semua bisa ikut daftar. Tetapi untuk yang di PTN, itu kecenderungannya di SNBP dan SNBT untuk yang Kemdikti-Saintek. Tidak semua PTN di Kemdikti-Saintek ada KIP kuliah di jalur mandiri. Kemudian berkaitan ketika sudah keterima, secara umum pelamar KIP kuliah di Kemdikti-Saintek kalau keterima entah itu di SNBP atau SNBT UKT-nya digratiskan dulu. Sementara kalau di kampus Kementerian Agama karena pendaftaran KIP kuliahnya belum dibuka, maka harus bayar UKT dulu sehingga nanti dapat status mahasiswa baru setelah ada pengumuman pendaftaran KIP kuliah. Disitulah nanti mendaftar. Dan kalau keterima ya baru dikembalikan UKT yang pernah dibayarkan. Kita bicara dari sisi kuota, jauh ya. Pada tahun kemarin kuota di Kemdikti-Saintek itu 240 ribuan mahasiswa penerima. Sedangkan untuk di Kementerian Agama cuma 85 ribuan. Kemudian ada fasilitas gratis juga bagi yang daftar di SNBT untuk yang punya KIP, DTKS, dan Desil 1-3. Kalau di Kemenak, SNBT dan UMPTKIN bayar. Yang cukup menonjol juga yakni dari sisi besaran bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidupnya untuk di Kemdikti-Saintek itu variatif. Ada yang 800, 950, 1,1 juta, kemudian 1,25 juta, dan yang tertinggi 1,4 juta. Bergantung pada tingkat kemahalan wilayah ya, di mana kampus itu berada. Kalau UI di Depok atau di Jakarta, masuknya klaster 5 1,4 juta, karena biaya hidup di Jakarta mahal. Sementara untuk yang Kemenak itu flat 700.000 per bulan untuk semua wilayah. Dan itu tentu agak kurang ya untuk teman-teman yang kuliah di wilayah mahal seperti Jakarta tadi ya. Kemudian berkaitan dengan subsidi bantuan biaya pendidikan, kalau di Kemdikti-Saintek bisa sampai 12 juta untuk akreditasi A, jurusan kedokteran. Tetapi untuk di Kementerian Agama flat cuman 2,4 juta per semester. Juga tersedia KIP kuliah untuk profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan, nurse, apoteker, dan guru untuk Kemdikti-Saintek. Sementara di Kemenak masih belum ada informasi lebih lanjut.
Terakhir catatannya, karena kuota lebih banyak ya di Kemdikti-Saintek, tingkat persaingan secara umum tidak lebih sulit lah. Di banyak kampus masih agak longgar ketika teman-teman keterima di SNBP atau SNBT. Tetapi belakangan memang banyak PTN juga yang kekurangan kuota, tetapi persebarannya tidak merata lah gitu. Kalau di Kementerian Agama itu sejak dulu pelamarnya jauh lebih banyak dari kuota yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Sehingga banyak kampus melakukan seleksi lebih cermat. Kartu-kartu bansos atau mungkin prestasi menjadi sisi pertimbangan yang penting. Termasuk kadang juga diadakan seleksi lanjutan, entah itu baca Quran atau baca kitab kuning. Itu informasi berkaitan dengan perbedaan KIP kuliah Kementerian Agama dan Kemdikti-Saintek.